Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang bahwa hari ini adalah hari di mana pinjol-pinjol ini lahir di Indonesia gitu ya. Jadi bulan 11 tanggal 11 ya, 11 ini adalah sejarah di mana pinjol-pinjol ini hadir di kalangan masyarakat Indonesia ya. Mungkin juga bisa menjadi malapetaka karena penagihannya yang tidak etis, bunga denda dan administrasinya yang sadis sehingga tidak berbuah manis gitu. Udah deh, kayak penyiar radio ya saya is gitu kan. Nah, info ini saya dapatkan dari Instagramnya OJK. Langsung saja kita lihat postingan dari OJK tersebut, oke? Nah, di sini ya, selamat Hari Fintech Nasional 11 November 2023. Nasional, jadi hanya Indonesia sendiri ya. Kalau di Indonesia fintechnya atau pinjolnya itu di tanggal 11 November. Hari pinjol atau hari fintech se-Indonesia atau nasional gitu ya. Nah ini selamat Hari Fintech Nasional ini sebenarnya bukan hanya perayaannya saja yang disorot harusnya gitu ya, tapi gagal bayarnya juga gitu kan. Misal kita selamat Hari Pahlawan. Pahlawan di Indonesia itu sangat hebat sekali dalam memperjuangkan negara Republik Indonesia ini gitu ya. Tapi di sisi lain juga banyak pahlawan-pahlawan yang menjadi korban gitu kan. Nah, di fintech ini juga ya sebenarnya tidak hanya perayaannya saja ya, tapi bisa kita soroti juga tentang sisi lainnya, yaitu korban-korban fintech, gagal bayar di fintech, penipuan di fintech, ya. Banyak pokoknya, tidak hanya perayaannya saja, tapi ada juga sisi lainnya yang sebenarnya harus dibahas gitu. Oke ya, nah kita baca dulu caption yang ditulis oleh OJK ini. Sobat OJK, tahukah kamu kalau tanggal 11 November diperingati sebagai Hari Fintech Nasional? Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dengan hadirnya fintech di tengah-tengah masyarakat yang dapat memberikan berbagai manfaat. Selain itu, tanggal 11 November juga menjadi momen dimulainya program Bulan Fintech Nasional yang berisi berbagai macam kegiatan edukasi dan literasi keuangan kepada masyarakat luas, termasuk beragam promosi menarik dari platform fintech. Selamat Hari Fintech Nasional, mari gunakan fintech dengan bijak. Ya, Anda tahu bagaimana cara menggunakan fintech dengan bijak? Caranya adalah jika Anda sudah tidak punya uang lagi, maka gagal bayarkan pinjol-pinjol Anda. Ya, itu bijak, ya. Yang tidak bijak itu adalah memaksa jual rumah, jual motor, jual mobil hanya untuk bayar fintech atau hanya untuk bayar pinjol. Itu tidak bijak seperti itu, ya. Yang bijak itu Anda pinjam ke pinjol, nggak bisa bayar, nggak ada uang nih. Anda harus memprioritaskan kebutuhan Anda dulu. Jangan sampai hanya karena takut dinilai jelek oleh pinjol-pinjol itu Anda menghabiskan harta Anda yang susah payah Anda dapatkan. Mending Anda yang mendapatkan, orang tua Anda yang susah payah ya, tiba-tiba Anda yang ngejual. Nah, itu tidak bijak seperti itu. Ya, rumah orang tua Anda, tanah orang tua Anda ya, hanya karena pinjol Anda menjual hal-hal itu semua ya. Yang tidak lebih bijak lagi adalah yang mengakhiri hidup, bunuh diri, nyolong, bobol ATM dan lain-lain gitu ya. Jadi selamat Hari Fintech Nasional, mari gunakan fintech dengan bijak gitu ya. Anda harus bijaksana, jangan mengedepankan ego Anda, rasa takut Anda, rasa cemas Anda. Oke ya. Nah, kita baca sebentar itunya komentarnya ya. Fungsinya apa coba? Ya, nah di sini hari awal hancurnya ekonomi masyarakat karena diedukasi biar ngutang. Gitu ya. Apa sih tugas dan manfaat fintech didirikan? Tolong ditindaklanjuti APK KTA Kilat, telat 1 hari udah sebar data aja. Tapi memang benar, pinjol-pinjol itu tidak menyalurkan dananya atau sebagian besar dananya itu tidak tersalurkan ke UMKM gitu ya. Malahan UMKM itu larinya ke KUR atau kredit usaha rakyat, itu juga susah angel gitu ya. Anda kalau mau di ACC KUR itu tergantung mantrinya, tergantung salesnya gitu kan. Atau warung Anda itu sembakonya penuh gitu ya. Wow, ini penuh, ini gitu ya. Orang kalau sembakonya penuh di tokonya ngapain ngutang? Ya, gak jelas memang yang nyurvei KUR itu mau minta modal tapi harus modalan dulu gitu kan? Ya begitulah. Oke. Nah,
Jadi, Hari Fintech Nasional ini saya juga sudah merangkum beberapa hal tentang pinjol-pinjol yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah pinjol di tahun 2019 itu ada 100 sekian. Nah, ini ya saya sudah ada di websitenya OJK pada tahun 2019. Kita balik ke masa lalu menggunakan mesin waktu ya. Nah, sekarang kita ada di 2019 nih. Nah, di 2019 itu ya kita baca di sini. Sampai dengan 20 Desember 2019, total jumlah penyelenggara fintech terdaftar dan berizin adalah sebanyak 164 perusahaan. Waduh, banyak banget ya. Di tahun 2019, sebelum COVID ini ya kayaknya ya, 2019 ini. Itu ada sebanyak 164 perusahaan fintech di Indonesia. Berkeliaran di Indonesia gitu. Nah, di-compare atau dibandingkan dengan tahun 2023 ini, kita lihat di websitenya yang sekarang. Kita maju lagi menggunakan mesin waktu ke hari ini. Di sini di 2023. Nah, ada berapa di 2023? Kita lihat. Nah, ini ya. Ini adalah perusahaan fintech lending berizin Oktober 2023. Ada berapa? Ada 101. Ya, yang tadinya 164, sekarang hanya sisa 101 saja. Ya, tidak bertambah, yang artinya jika tidak bertambah maka industri fintech ini sebenarnya lesu ya. Karena tidak ada yang mau buka lagi perusahaan-perusahaan pinjolnya. Jadi bagi Anda yang galbay-galbay, tenang saja ya. Fintech-fintech itu pasti bangkrut. Oke ya. Nah, ini adalah daftar pinjol-pinjol yang sekarang masih ada di Indonesia gitu ya. Di sini ada Danamas ini tahun 2017 ya. Tahun 2017 Danamas ini sudah berizin atau terdaftar gitu ya di tahun 2017. Ini paling lama sekali. Nah, ini tahun 2019, 2020 gitu kan. Nah, jika ini ya, saya ingin memberitakan Anda, jika Anda pinjam uang di Kredivas ini ya, ini Kredivas nih ya. Jika Anda pinjam uang di Kredivas di tanggal 23 Agustus 2021, maka hutang itu adalah hutang yang ilegal. Ya, auto lunas karena pada tanggal 23 Agustus 2021, Kredivas belum terdaftar atau belum berizin di OJK. Gitu ya. Misalkan di Indosako, Anda hutang di Indosako itu 30 Agustus gitu ya. 30 Agustus Anda berhutang di Indosako. Ya itu ilegal hutangnya karena belum berizin di OJK. Ya coba Anda cek lagi hutang-hutang Anda itu apakah sudah berizin atau belum ketika Anda itu meminjam uang di situ. Tapi mengingat di sini tahun 2021 sepertinya hanya para pro player yang tahun-tahun lalu galbainya gitu ya. Kalau galbay sekarang itu kayaknya sudah berizin pinjolnya gitu ya. Oke. Nah, jadi bisa dikatakan 164 dikurangi 101 gitu ya. Oke. Jadi ada 63 pinjol itu tumbang atau gulung tikar. Oke. Makanya lanjut gagal bayar nasional. Nah, di sini saya juga akan menginfokan beberapa pinjol-pinjol besar yang tumbang gitu ya. Oke. Kalau Anda pemain lama pasti Anda mengetahui pinjol-pinjol ini. Oke, yang pertama adalah Danafix. Nah, Danafix ini baru saja gulung tikar menyerahkan izinnya kepada OJK. Ya, siapa yang punya hutang di Danafix itu auto lunas gitu ya. Oke, selanjutnya adalah Cashwagon. Ini adalah sesepuhnya pinjol. Cashwagon, Aku Laku, Kredit Pintar itu sesepuh ya, sesepuhnya para pinjol-pinjol. Oke, selanjutnya ada Tunai Kita. Nah, ini ya Tunai Kita yang gambarnya ini. Ini juga sudah gulung tikar, sudah bangkrut. Selanjutnya ada Fintech Syariah. Fintech Syariah juga sudah bangkrut. Saya galbay di Fintech Syariah 1.400.000-an kalau nggak salah. Oke, selanjutnya Kredit Cepat. Nah, Kredit Cepat juga sudah bangkrut lagi. Saya galbay di Kredit Cepat antara 1 juta, 2 juta gitu ya. Lupa saya gitu ya. Dan saya masih galbay loh ya di Kredit Cepat, di Fintech Syariah, Tunai Kita, Cashwagon gitu kan ya. Ini saya pinjemin semua nih, Cashwagon, Tunai Kita, Fintech Syariah, Kredit Cepat. Oke, selanjutnya Solusi Kita. Nah, Solusi Kita juga ini sudah bangkrut ya. Saya galbay di Solusi Kita antara 800 apa 1.200.000 gitu. Oke, selanjutnya Saku Ceria. Ini ya, Saku Ceria. Nah, Saku Ceria juga sudah bangkrut. Saya galbay lagi di sini sama
Lalu 4 kali ini ya, 4 kali ini adalah pay later yang susah digestutnya. Ini ya, 4 kali ini. Dulu itu kalau mau gestun 4 kali itu beli emas di toko yang ada di 4 kali itu. Gitu baru dijual. Gitu ya. Oke, selanjutnya ada nanti aja. Nah, nanti aja juga sama juga dengan 4 kali. Ya, susah digestun. Kalau mau gestun harus beli emas dulu gitu dan ada DP-nya sayangnya tuh DP-nya misalkan kita beli emas harga 1.500.000 DP-nya tuh 200 gitu ya. Oke selanjutnya ada asa kita. Nah asa kita juga bangkrut ini ya, saya galbay di asa kita 1 juta ya. Nah ini pinjol-pinjol besar nih kayak Swagon, Tunai Kita, Fintech Syariah, Kredit Cepat ya, Solusi Kita gitu kan. Pemain-pemain lama pasti pada tahu nih solusi kita begini. Nah jadi harapan saya dengan adanya Hari Fintech Nasional ini cukup tidak ada korban yang mengakhiri hidupnya kembali di tahun-tahun depan ya. Semoga juga tidak ada yang menjual harta-hartanya hanya untuk bayar pinjol. Ya saya juga berharap bahwa fintech-fintech ini bisa ditutup gitu ya, tapi itu akan memakan waktu yang lama. Nah, kalau makan waktu yang lama, kenapa enggak kita berharap yang baik-baik saja. Jangan ada korban lagi, jangan ada pelanggaran-pelanggaran lagi gitu ya. Semoga juga via fintech secepatnya ditutup. Oke? Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.